Oke cuy, gue mau preview pertandingan termalam Spain versus Italia di Euro 2020 yang bakalan berjalan seru banget sih pastinya. Apalagi disiarkan RCTI jam 2. Oke, langsung to the topic. Italia versus Spain, mulai dari komposisi dulu, komposisi pemain. Italia seperti biasa mainnya menurunkan formasinya seperti lawan Belgia, cuma kehilangan pergantian satu rotasi pemain, yaitu Spinazzola diganti karena cedera. Itu bakal harusnya bisa dimanfaatkan oleh Spanyol. Dan Spain kehilangan dua, yaitu Sarabia sama Laporte. Nah, ini juga merupakan titik vitalnya Spanyol yang agak sulit dicari penggantinya ya. Oke, kalau kita bisa lihat Italia unbeaten, lupa gue berapa pertandingan, mereka bagus banget main di Euro tanpa kekalahan. Seri juga kagak ada, ya seri nggak ada, menang terus, unbeaten pokoknya beberapa pertandingan. Spanyol ya untung-untungan aja, ntar kalau main bagus kayak lawan Kroasia bisa menang. Kalau mainnya ya buang-buang kesempatan kayak gitu, seperti lawan kemarin lawan Swiss, banyak kesempatan nggak bisa, ya udah gugur, bisa gue bilang orang jelek banget kemarin lawan Swiss. Kalau mainnya masih begitu mah angkat koper aja daripada tanding malu-maluin. Dan seperti kita tahu nanti nggak bakal ada tim parkir bus, udah pasti. Tapi permainannya babak pertama sebelum ada gol ini pasti jelek banget. Untuk penonton netral sepak bola nggak ada pihak keduanya, ini pasti nggak enak banget sih permainannya. Karena apa? Karena pasti permainannya lebih tertutup, nggak mau kasih lawan ini kesempatan sedikit pun. Apalagi Spanyol, ini dia harus benar-benar mainnya itu man to man. Karena apa? Tiga middle fibernya Italia ini kan berbahaya banget. Ada Jorginho sama Verratti. Ini udah klop banget dua. Kalau Barella kurang ngikutin ya permainannya, karena lebih sering Italia itu bangunnya ke sektor abis Jorginho ngopernya ke Verratti. Ya, karena sudah klop banget lah, udah mengerti. Apalagi kan yang nerusinnya Verratti ini Chiesa. Iya, Chiesa sektor Verratti punya otak bagus banget. Dia main pakai otak, gak pakai fisik. Kalau Spanyol yang bakal dia sih pasti kesulitan juga sih ya, karena yang jaga ya Haspi. Kalau dia main di kiri mungkin agak gampang ya. Yang main kalau Alba ya lebih gampang lagi kalau Alba, karena apa? Faktor usia, faktor postur kalah. Kalau yang main kaya ya masih bisa lah 50-50, 50-50 masih bisa. Ke sektor penyerangan Italia main seperti biasa, crossing pasti begitu, karena udah habitatnya begitulah, mainnya crossing. Apalagi mereka punya pemain-pemain tinggi. Kalau Spanyol yang mainnya darat aja, ya, you know lah depannya siapa, Abang Morata yang kemungkinan kiper, sambil ngopi aja itu udah cukup tenang, tidur nggak mimpi. Terus permainan bisa gue preview, nggak ada yang bisa lead sih possession. Mungkin kalau yang untuk mengulur pertandingan, passingnya itu lebih dimainin daerah kotak penalti. Yang selama ini gue lihat ya Spanyol dia lebih agak sabar, tapi kalau Italia mainnya cepat langsung ke sektor sayap, karena mereka punya sayap bagus. Ada Chiesa, Insigne pasti jadi slayernya Immobile di depan, striker nomor 9 nya Italia. Ini udah pasti sengit banget.
satu kesalahan bisa dibilang selesai, tim itu bakal angkat koper. Tapi kalau bisa memanfaatkan peluang sekecil apapun, mau ditutup ruangnya, tapi dia punya otak, apa namanya, main long ball, sekali tim musuh ini ngelakuin kesalahan, walaupun peluangnya itu sangat kecil, dia bisa memanfaatkan itu. Entah itu tendangan jarak jauh yang akurat, kita nggak tahu. Kita lihat aja nanti itu kalau berpeluang gol, itu bakal menjadi sebuah awal yang bagus banget lah, dan menjadi awal yang buruk untuk tim yang kebobolan. Oke, kalau untuk shoot nggak bisa nggak bisa preview lah. Terus sektornya Sarabia yang ganti ini kan Olmo. Nah, ini kan juga yang jaganya Sarabia kan Spinazzola ganti sama Emerson. Nah, ini jadi pertarungan yang apa namanya, yang sengit banget lah antara Olmo sama Emerson. Olmo Emerson kan nggak jarang banget lah jadi starting line up. Nah, ini dikasih kesempatan karena ya startingnya mereka itu yang biasa dimainin cedera. Masklor kalau siapa, Sarabia. Kalau Spinazzola kurang tahu, kayaknya di bagian apa namanya, pergelangan kaki ya, nggak salah, kurang tahu. Yang dimana lawan Belgia itu benar-benar nggak terlalu bagus juga sih sektornya Belgia, tapi kalau dilihat ya bahaya banget itu setelah pas ditinggalnya Spinazzola ini banyak banget lobang-lobang. Nah, ini yang harus bisa dimanfaatkan Spanyol ntar. Pastinya sih kalau lawannya Olmo, yang pertama Emerson itu pasti menang body. Kalau untuk kecepatan 50-50 karena Olmo gue bisa lihat karena badannya tinggi tapi cungkring, yang nggak punya speed terlalu kenceng-kenceng amat. Beda banget sama Sarabia, kecil tapi speednya bagus. Kalau untuk skill 50-50, bola atas Spanyol unggul kalau bisa gue bilang, karena belakangnya Laporte nggak main, otomatis Garcia sama Pau nggak bakal berani Spain main 3 back, karena dalam beberapa pertandingan tuh yang paling lemah itu ketika lawan counter attack banyak banget lobang. Nah, di situ bakal jadi kelemahan terbesar Spanyol ketika counter attack. Makanya dia nggak bakal berani main 3 back, tetap main 4 back. Oke, Pau sama Garcia. Kita lihat aja nanti apakah klop atau enggak. Terus untuk penyalur bola Verratti sama Busquets. Oke, kita lihat aja Busquets udah gue, kalau nonton video sebelumnya udah gue jelasin, Busquets ini DMF, tapi peran yang ditunjukkan di lapangan, yang dia show di lapangan itu kayak bukan DMF gitu, dia lebih ke arah penyalur bola. Beda banget kalau sama Italia, dia punya Jorginho, musuh masuk daerahnya dia langsung sikat. Kalau Busquets enggak begitu, tapi backnya yang apa namanya, yang cover dia ya, karena dia udah faktor umur juga ya, tenaganya menurun lah. Oke, untuk penyalur bola nggak usah diraguin lagi lah, pasti kayak Busquets atau Verratti itu udah pasti bagus. Tapi yang penerimanya kita nggak tahu. Kalau Itali lihat beberapa pertandingan bagus, passing and passingnya juga bagus, penyelesaian bolanya bagus. Nah, untuk Spanyol aja sih yang PR paling besar itu ada di Spanyol, yaitu ketika mendapatkan peluang. Kita lihat lawan Swiss, one on one, ya kan, versus kiper, Moreno versus kiper, nggak bisa diselesain. Itu kan permasalahannya besar banget, itu nggak sepele banget. Itu benar-benar yang harus diperbaiki gimana mau menyetak gol. Tapi untungnya Spanyol ini kan punya opsi pencetak golnya banyak.
belakangnya ya kita tahu Pedri, Koke dengan tendangan-tendangannya, terus back-nya juga tinggi-tinggi, Busquets juga ada tengah tinggi jangkung. Justru gue bingung nih depannya sih, cuma Torres doang sih yang paling menonjol kalau untuk mencetak gol. Yang lainnya Moreno, Morata udah jadi Lord dia, sulit banget nyetak gol. Mungkin kalau Morata cetak gol berarti itu apa ya namanya, dia udah dapat 2 buff, red buff sama blue buff udah ada. Apalagi kan dia kan dari Manceman, harusnya ya mainnya bagus gitu ya kan. Kita lihat aja nanti, yang pastinya sengit banget mainnya babak pertama. Kalau sebelum ada gol lah, sebelum ada gol itu pasti mainnya boring banget, bener-bener tertutup karena mainnya bener-bener hati-hati. Kalau untuk menyerang, kedua tim ini bagus, cuma kalau Italia lebih unggul di arah finishingnya, sedangkan kalau apa namanya Spanyol lebih ke arah sayapnya, lebih aktif. Untuk belakang, Italia punya Upin Ipin, udah nggak usah diragukan lagi, benar-benar bagus banget. Bisa lihat pertandingan sebelum-sebelumnya, kayak ini sama Bonucci tuh, walaupun udah tua ya masih bagus. Nah, untuk Spanyol nih, gue agak ragu-ragu nih. Pau ini kan kemarin lihat lawan Swiss yang ngelakuin apa namanya, ngelakuin blunder, padahal Simon udah bilang awas awas ya kan. Nah di situ mungkin Pau harus belajar, dia harus ngerti permainan bola Spanyol. Kurang tahu klubnya di mana si Pau, terus ngerti mainnya Spanyol. Ketika dia gimana back pas ke kiper, dia harus posisi di mana. Karena setahu gue kalau dia abis dioper ke kiper pun dia buangnya langsung ke depan terus karena udah panik dia. Beda banget sama gaya permainan Spanyol yang dia jalanin gitu. Dia harus banyak belajar sama, kan ada Alba, misalnya pendekatan, lagi dia masih junior, pendekatan sama senior itu kan bakal dapat banyak ilmu. Oke, jangan lupa nonton aja sih, ntar gue kurang tahu ntar nonton atau enggak. Oke, yang pasti bakal berjalannya sengit banget, apalagi kan Itali lagi unbeatennya, lagi di bener-bener top performnya. Apalagi Spanyol, ini dua tim ini nggak ada yang diunggulin sama sekali. Kita lihat aja ntar pertandingannya bakal sesengit apa. Thanks for watching, bye bye.